Halo sahabat jagoan, bertemu lagi dengan Mimin di channel Jagoan Film. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Di video kali ini, Mimin akan mereview movie Korea yang terbaru, yaitu Record. Movie ini menceritakan seorang wanita yang mengalami kecelakaan, sehingga ia dapat melihat masa depan orang lain. Di balik kehilangan ingatannya, banyak misteri yang harus diungkapkan dari masa lalunya. Di awal, memperlihatkan Sojin yang berada di rumah sakit. Ia baru bangun dari komanya. Seorang dokter sedang memeriksa kondisinya, sedangkan suaminya, yaitu Ji-hoon, menangis di hadapannya. Tetapi Sojin tidak mengingat apapun tentang dirinya. Selanjutnya, diperlihatkan Ji-hoon sedang membasuh tangan istrinya dengan kain basah sambil mengatakan bahwa Sojin akan segera sembuh. Di taman rumah sakit, Ji-hoon mendorong Sojin yang duduk di kursi roda. Sojin memegang sebuah buku yang berisi identitas dirinya. Rupanya, ia seorang yatim piatu. Lalu tiba-tiba Sojin bertanya, kapan Ji-hoon pertama kali mengatakan cinta kepadanya. Ji-hoon pun tidak ingat sama sekali. Sojin yang terlihat kebingungan bertanya kenapa. Ji-hoon hanya menjawab Sojin akan tahu nantinya. Ji-hoon sedang membersihkan dan merapikan apartemen, mengisi makanan di kulkas dan mengantung lukisan di ruang TV. Setelah itu, ia dan Sojin berada di dalam mobil menuju apartemen tersebut. Dalam perjalanan, Sojin merasa ketakutan apabila bertemu orang tak dikenalnya. Ji-hoon memberitahukan kepada Sojin untuk mengatakan apa yang telah ia pelajari sebelumnya. Ketika mereka berdua tiba, Ji-hoon naik ke apartemen terlebih dahulu dan meninggalkan Sojin di parkiran. Rupanya, Ji-hoon mempersiapkan kejutan untuk Sojin. Lalu, Sojin pun menyusul Ji-hoon. Ketika memasuki lift, tiba-tiba lampu padam dan Sojin terjebak di dalamnya. Ji-hoon menyadari hal tersebut dengan panik. Ia kembali ke Sojin. Ia menekan tombol lift beberapa kali, tetapi sama sekali tidak berfungsi karena mati lampu. Lalu, tiba-tiba lampu menyala dan pintu lift terbuka. Ji-hoon melihat Sojin yang sudah terbaring lemas di dalam lift. Sojin terbaring lemas di atas sofa. Ketika ia sadar, ia bertanya apa yang terjadi. Ji-hoon menjelaskan bahwa listrik mati, serta Sojin takut pada kegelapan. Sojin menatap lukisan pemandangan Kanada di dinding. Ia meminta Ji-hoon untuk menceritakan lukisan tersebut. Ji-hoon pun menceritakan bahwa mereka akan pindah ke sana karena Sojin yang menyarankannya. Keesokan harinya, Ji-hoon sedang melakukan wawancara. Dalam wawancara tersebut, ia ditanyakan tentang alasan ingin pindah secepatnya. Sedangkan Sojin ingin berjalan-jalan karena bosan berada di apartemen. Ia pun menelepon Ji-hoon yang sedang berada dalam perjalanan pulang. Di dalam lift, Sojin bertemu dengan anak kecil. Ia menyapa anak tersebut tetapi tidak ada respon sama sekali. Ketika Sojin menutup tas anak kecil tersebut, Sojin melihat kejadian kecelakaan yang akan terjadi pada anak tersebut. Ketika Sojin sedang jalan santai di luar, ia melihat anak kecil tersebut ingin menyeberang jalan. Ia mengingat kejadian serupa yang dilihat sebelumnya. Sojin pun berlari ke arah anak tersebut. Tetapi ia malah ditolong oleh Ji-hoon yang muncul secara tiba-tiba. Sedangkan anak kecil tersebut berhasil menyeberang bersama temannya. Di apartemen, Ji-hoon sedang mengobati tangan Sojin yang terluka. Rupanya tangan Ji-hoon pun terluka juga. Maka Sojin mengobati luka di tangan suaminya. Setelah itu, Sojin meminum obat karena kepalanya tiba-tiba merasa kesakitan. Lalu ia pun tidur di dalam kamarnya. Dan suaminya menatap Sojin dalam diam. Kemudian diperlihatkan seorang pria menutupi wajahnya dengan topi sambil menarik koper. Keesokan harinya,
Diperlihatkan ketua proyek sedang menjelaskan adanya pencurikan barang kepada detektif Baek. Sojin sedang berada di taman bermain. Ia melukis sesuatu di buku kecil. Melihat hasil lukisan tersebut, ia merasa kebingungan. Ketika itu, Sojin melihat anak perempuan kemarin. Lalu, anak tersebut masuk ke gedung apartemen. Ia pun mengikuti anak tersebut dari belakang. Di dalam lift, Sojin menyapa dan menanyakan kabar anak perempuan itu. Anak perempuan itu pun berlari keluar dari lift dan menuju ke apartemennya. Tiba-tiba, Sojin melihat kejadian masa depan sekali lagi. Sojin pun ikut keluar dari lift dan memperhatikan anak perempuan tersebut disambut oleh ibunya. Ji-hoon yang sedang memasuki barang ke dalam mobil, tiba-tiba ditelepon oleh Sojin yang menjelaskan kejadian yang akan terjadi. Tiba-tiba muncul anak laki-laki yang melintasinya, dan seketika muncullah api dan bunyi ledakan. Kemudian, Sojin dan Ji-hoon berada di rumah sakit. Di situ dokter menjelaskan bahwa itu hanya khayalan atau deja vu yang dialami Sojin. Sojin merasa dianggap gila oleh Ji-hoon dan dokter. Ia pun keluar dari ruangan dokter. Ji-hoon mengikuti dari belakang. Saat itu, Sojin melihat kedua anak tersebut. Tapi Ji-hoon tetap tidak percaya dan mengatakan bahwa Sojin sedang tidak sehat. Sojin yang mendengar hal itu, ia pun langsung keluar dengan kesal. Setelah itu, mereka berdua berada di pantai. Ji-hoon mendekat dengan meletakkan jas sebagai alas duduk mereka berdua. Lalu, Sojin bertanya apakah Ji-hoon bisa berenang. Kemudian, Sojin lari masuk ke air. Begitupun dengan Ji-hoon. Ji-hoon membantu merentangkan tubuhnya Sojin di air. Ji-hoon menatapnya sambil berkata, "Aku selalu berada di sisimu." Sojin bermimpi, ia terjatuh dari sebuah gedung dengan memperlihatkan seorang pria. Ia pun keluar dari kamar dan melihat pesan dari suaminya di atas meja. Kemudian, detektif datang ke apartemennya. Di situ, detektif memperlihatkan sebuah foto sebelum ia terjatuh. Lalu detektif bertanya apakah suaminya pernah kasar kepadanya. Sojin hanya menjawab, "Maka itu akan kulaporkan." Lalu detektif hanya memberikan laporan untuk ditandatangani saja. Di situ Sojin melihat hari lahir Ji-hoon yang akan berulang tahun besok. Ji-hoon yang berada di luar tiba-tiba ditelepon oleh Sojin menanyakan tentang hal yang disukainya. Ji-hoon hanya menjawab bahwa Sojin akan mengingatnya. Di dalam lift, Sojin bertemu siswi SMA. Sojin melihat siswi SMA tersebut menjatuhkan kertas. Ia pun mengambil dan memberikan kepada siswi tersebut. Disitulah ia melihat kembali kejadian yang akan terjadi pada siswi tersebut di masa depan. Lalu Sojin mencoba menghentikan dan menjelaskan kepada siswi tersebut untuk tidak masuk ke dalam apartemennya. Tetapi siswi SMA langsung masuk dan tidak memperdulikan Sojin. Ketika itu, ia melihat seorang pria yang menatapnya dengan tajam dari dalam apartemen. Sojin masih berada di sekitar apartemen tersebut. Lalu melihat siswi SMA keluar, Sojin mengikutinya dari belakang sehingga ia bertemu dengan temannya. Lalu Sojin dan temannya pun pergi ke sekolah seni yang sebenarnya tempat ia bekerja. Sojin melihat fotonya bersama anak-anak di meja kerjanya. Di sini temannya bertanya, apakah ia pergi mendaki gunung dengan suaminya, serta suaminya masih sering cemburu dan curiga terhadapnya. Sojin yang turun dari taksi pergi ke sebuah gedung. Ia pun tiba di sebuah ruangan yang dikunci. Seorang satpam menghampirinya dan bertanya apakah ia kehilangan uang. Maka ia harus datang lebih awal. Kemudian satpam tersebut mengatakan bahwa perusahaan ini telah bangkrut dan sering seorang pria datang mengambil barangnya. Sojin melihat Ji-hoon sedang meneleponnya, tetapi Sojin tidak memperdulikan sama sekali.
Sujin kembali ke apartemennya. Rupanya Ji-hoon sudah menunggunya sejak dari tadi. Ji-hoon bertanya kepada Sujin dari mana dan kenapa tidak mengangkat telepon darinya. Ji-hoon menebak bahwa Sujin pergi ke kantornya, serta apakah Sujin sudah mengingat semuanya. Lalu Sujin dengan kesal mengatakan kenapa tidak diberitahukan tentang pekerjaannya. Di sini Ji-hoon beralasan bahwa dokter mengatakan Sujin tidak dapat melukis lagi. Para detektif sedang mengecek CCTV untuk menemukan pencuri barang proyek. Seketika, detektif baik menemukan keanehan di mobil hitam. Ketika di zoom memperlihatkan wajah Ji-hoon di dalam mobil. Sedangkan Ji-hoon masuk ke sebuah apartemen yang berantakan. Ia membuka laci dan mengambil paspor Sujin. Sujin menerima sebuah paket dari satpam. Ketika Sujin membuka paket tersebut, ia terkejut melihat foto dirinya bersama lelaki lain. Lalu Sujin kembali ke apartemen. Di dalam lift, ia bertemu dengan ayah siswi SMA yang ditemui kemarin. Ia mengatakan untuk tidak menyentuh gadis SMA tersebut. Tetapi pria itu malah mencekik lehernya sampai terlempar keluar lift. Lalu tiba-tiba muncul Ji-hoon membantunya. Sujin yang sesak mengatakan apartemen nomor 706 beberapa kali. Sedangkan para detektif kembali ke gedung yang mereka datangi sebelumnya dan bertemu dengan ketua proyek. Detektif mengecek kembali lingkungan di dalam gedung tersebut. Sujin yang masih panik ditenangkan oleh Ji-hoon. Sujin berulang kali mengatakan bahwa pria unit 706 berusaha membunuh gadis tersebut dan dirinya. Ji-hoon pun memberikan obat agar Sujin tenang. Ketika malam hari, Sujin menyelinap keluar menuju apartemen 706. Lalu ia melihat seorang pria membawa koper. Ternyata pria tersebut adalah Ji-hoon. Lalu Ji-hoon pun berangkat dengan mobil. Di gerbang, ia menerima paket dari satpam yang diterima oleh Sujin sebelumnya. Pagi harinya, Sujin melihat Ji-hoon sedang menyiapkan sarapan. Ia bertanya kemana Ji-hoon pergi tadi malam. Ji-hoon menjawab ia tidur di sampingnya semalaman. Setelah sarapan, Sujin memutuskan pergi ke sekolah seni. Di sana ia bertemu dengan temannya dan menanyakan tentang suaminya.